Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mufidah dengan NIM 18223141. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan saya. Saya izin share screen. Baik, sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sugianto Sulistiono, Insinyur Magister Science, dan Bapak Dario Edo Yunata, SSI, MSc, PhD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Fisika Komputasi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan yang akan digunakan untuk ujian tengah semester Fisika Komputasi Praktikum 1 dengan judul ujian tengah semester dengan judul mendapatkan nilai agent dan fungsi agent untuk matrik N kali N, di mana ini adalah mengambil referensi dari YouTube Fisika Komunitas Indonesia yaitu milik Pak Sugianto, dan saya akan apa ya kayak mengulas ulang seperti itu. Itu bisa di next. Nah, berikut adalah abstrak dari hasil yang saya ketahui sejauh ini, yaitu nilai eigen dan vektor eigen merupakan konsep fundamental dalam aljabar linier yang memiliki banyak aplikasi dalam ilmu fisika, maupun teknik maupun ilmu komputer. Dalam penelitian ini, kita menggunakan metode numerik berbasis eliminasi Gaussian untuk menentukan nilai eigen dan fungsi eigen dari suatu matrik n kali n. Proses ini melibatkan iterasi pada nilai parameter lambda untuk mencari solusi determinan matrik yang mendekati nol. Hasil yang diperoleh kemudian divisualisasikan menggunakan grafik untuk menganalisis perubahan determinan sebagai fungsi dari lambda. Nah, untuk kata kunci dari abstrak kita sendiri yaitu adalah nilai eigen, vektor eigen, matrik n kali n, serta metode numerik. Nah, selanjutnya adalah pendahuluan dari eh, laporan ini. Dalam aljabar linier, nilai eigen atau lambda dan vektor eigen dari suatu matrik A itu didefinisikan sebagai solusi dari persamaan yang ada di laporan saya itu. Nah, untuk menemukan nilai eigen berarti menentukan nilai lambda yang menyebabkan matrik memiliki determinan nol. Metode numerik sering digunakan untuk mencari nilai eigen karena metode analitik sulit diterapkan pada matrik berukuran besar. Nah, eh, memang metode numerik, metode analitik bisa untuk menyelesaikannya, tapi metode analitik itu sangat terbatas. Maksudnya semakin besar matriknya, maka semakin sulit gitu, makin semakin rumit. Sehingga metode analitik itu sangat sangat apa ya, orang saat mengerjakan metode analitik untuk matrik yang cukup besar ya, itu akan kesusahan gitu, dan akan memakan waktu lama. Sehingga adanya metode numerik untuk mengerjakan atau menyelesaikan matrik yang lebih dari 4 kali 4 seperti itu. Nah, berikut adalah dasar teorinya. Mungkin tidak akan saya bacakan semua. Nah, untuk dasar teorinya, nilai eigen dan vektor eigen merupakan bagian penting dalam analisis matrik yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti mekanika struktur, pemrosesan citra, dan analisis data besar. Itu kata Golub dan Van Loan pada tahun 2013. Konsep nilai eigen berasal dari persamaan karakteristik yang menyatakan bahwa transformasi linier dari suatu vektor menghasilkan vektor baru yang sejajar dengan vektor awal. Hal ini sangat berguna dalam memahami sifat suatu sistem linier dan digunakan dalam banyak aplikasi teknik dan ilmiah. Nah, dalam ilmu fisika nilai eigen sering digunakan dalam mekanika kuantum, di mana operator-operator tertentu itu memiliki nilai eigen yang berhubungan dengan kuantitas fisik yang dapat diamati, seperti energi dan momentum. Mungkin kita bisa langsung next ke metode ya, di mana eh, metode kita adalah menggunakan kode program yang digunakan dalam penelitian ini adalah kode Python ya, bahasa Python. Aslinya pada referensi YouTube Fisika Komputasi Indonesia milik Pak Sugi itu menggunakan kode Octave, ya. Tapi kita ditugaskan untuk menggunakan Python. Jadi hasil kode yang ada di Octave, hasil kode Octave yang ada di
YouTube Fisika Komputasi Indonesia kita convert sepersis mungkin, cuman hanya di convert saja kepada Python seperti itu. Nah, untuk penjelasan kodenya sendiri, nanti akan saya tunjukkan juga hasil run dari kode Python yang sudah saya buat. Tapi ini akan saya jelaskan dulu untuk kode programnya. Jadi kode yang dikembangkan menggunakan metode eliminasi Gaussian untuk menghitung determinan dari matrik dalam rentang nilai lambda tertentu. Berikut adalah penjelasan terperincinya. Untuk yang pertama adalah inisialisasi matrik dan parameter. Nah, kita menggunakan NumPy ya. Kita akan mengimport library NumPy menjadi NP dan kita juga akan mengimport matplotlib .pyplot sebagai PLT. Nah, ini kita akan masukkan matriknya yang ada di sini. Nah, pada bagian ini matriknya kita menggunakan matrik AA ya, atau 3x3 itu variabel delta underscore lambda menentukan resolusi pencarian nilai eigen. Jadi kita memasukkan variabel delta underscore lambda itu untuk menentukan resolusi pencarian nilai eigen. Selanjutnya adalah iterasi untuk mencari nilai eigen, di mana kita mengambil for ya untuk mencarinya. Nah, langkah ini membentuk matrik A dengan mengurangkan lambda dikali matrik identitas dari matrik awal. Seperti rumus yang tadi atau persamaan yang tadi, langkah ini memasuki hal itu ya. Seperti itu yang rumus A, di mana matrik A dikurangi dengan lambda dikalikan dengan matrik identitas. Gitu. Nanti yang ketiga adalah menghindari pembagian dengan nol. Nah, kita juga masuki for kembali. Jika elemen diagonal utama menjadi nol, maka kan tadi menghindari pembagian dengan nol. Kenapa kok menghindari pembagian pada nol aja gitu? Nah, jika elemen diagonal untuk menjadi nol, jika elemen diagonal utama menjadi nol, maka nilai lambda sedikit disesuaikan untuk menghindari pembagian dengan nol dalam proses eliminasi Gaussian. Selanjutnya adalah eliminasi Gaussian, di mana ini adalah yang terakhir, yaitu bagian ini melakukan eliminasi Gaussian untuk mengubah matrik A menjadi bentuk segitiga atas, mempermudah perhitungan determinan. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke hasil codingannya, supaya lebih mudah ya. Saya akan menjelaskan satu persatu per barisnya kodenya. Nah, yang pertama itu adalah import numpy snp, di mana kita menggunakan library numpy supaya lebih mudah ya, lebih mudah. Dan kita juga yang kedua adalah mengimport library matplotlib .pyplot .pyplot yaitu menjadi PLT. Nah, langkah kita yang pertama inisialisasi matrik utama seperti yang tadi dijelaskan pada saat di laporan ya. Nah, kita memasukkan matrik AA di mana kita mengambil numpy array juga. Itu angka yang ada dalam itu adalah angka untuk matrik yang ada. Jadi kita menyediakan matriknya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan n sama dengan aa.shape. Itu sebagai ukuran matrik di mana jumlah baris atau kolomnya itu akan dijelaskan di situ. Nah, selanjutnya adalah delta underscore lambda 9,0,1. Nah, kode ini kita ambil untuk langkah perubahan nilai lambda. Jadi delta underscore lambda ini akan sebagai langkah perubahan nilai lambda. Selanjutnya ada awal underscore lambda 9-10, di mana ini ada batas bawah nilai lambda. Jadi batas minimal nilai lambda. Jadi min 10 kan bawah ya. Jadi itu adalah batas minimal nilai lambda. Untuk akhir underscore lambda 9-10. Nah, ini akan menjadi batas awal, batas atas nilai lambda, di mana batas akhir Kak. Jadi min 10 sampai 10. Itu rentang nilai lambda. Seperti itu. Selanjutnya adalah Z sama dengan 0. Nah, ini adalah variabel penghitung iterasi. Untuk ZZ sama dengan 0, ini adalah variabel penghitung jumlah nilai lambda yang memenuhi kondisi. Jadi, nilai lambda yang memenuhi kondisi. Jadi, ZZ ini akan sebagai variabel yang akan menghitung jumlah nilai lambda yang memenuhi kondisi. Nah, untuk lambda underscore false, itu adalah list untuk menyimpan nilai lambda yang ditentukan. Di mana saat nanti lambda telah ditemukan, maka akan dimasukkan ke dalam lambda underscore false yang akan menjadi list untuk hasil-hasil lambda yang ditentukan. Selanjutnya ada L sama dengan, nah itu adalah list untuk menyimpan hasil perhitungan determinan untuk plotting. Jadi tadi kan lambda underscore false adalah list ya, list yang untuk atau wadah yang untuk menyimpan hasil dari lambda yang ditemukan. Nah, untuk L ini adalah hasil untuk menyimpan list yang untuk menyimpan hasil perhitungan determinan untuk plotting. Seperti itu.
Tes selanjutnya adalah mengambil langkah looping untuk mencari nilai agent atau lambda. Nah, loop yang kita gunakan adalah for, di mana kita import lambda in NP range. Tadi kan kita memasukkan apa namanya, memasukkan kode awal underscore lambda, akhir underscore lambda, dan batas delta underscore lambda. Nah, itu kita masukkan, yaitu supaya membentuk matrik A sebagai ini loh yang rumus tadi, yang matrik A dikurangi lambda dikalikan matrik identitas. Seperti itu. Nah, untuk menghindari pembagian dengan nol, kita masukkan for kembali, dan seperti itu kodenya. Nah, selanjutnya adalah iterasi ke Z. Nah, Z kan tadi adalah variabel penghitung iterasi ya. Jadi kita masukkan, pada saat kita mencari iterasi, kita masukkan Z juga. Nah, untuk proses eliminasi Gaussian untuk mendapatkan bentuk segitiga atas. Nah, ini kita memasukkan for juga dengan faktor eliminasi, yaitu X sama dengan A dengan IK dibagi dengan A KK. Nah, untuk menghitung determinan dengan metode alternatif, yaitu C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0. Kita masukkan for kembali, dan akan membuahkan hasil C1 tambah ini B1 dan C2 plus sama dengan B2. Selanjutnya kita mencari atau menghitung nilai determinan, ya, di mana determinan rumusnya adalah C1 kurang C2. Nah, selanjutnya adalah jika determinan mendekati 0, simpan nilai lambda. Nah, ini adalah cara atau kode supaya jika kita akan mendapatkan determinan yang mendekati 0, maka kita akan melakukan kode ini. Nah, jika ada perubahan tanda dalam L, simpan nilai lambda. Nah, jika nilai L itu ada yang lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau minus atau plus hasilnya, maka ini akan masukkan ke sini. Nah, untuk plot hasil nilai determinan terhadap lambda, ini juga adalah garis horizontal pada Y sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier untuk mendapatkan vektor agent, nah, kita akan memasukkan B sama dengan NP zeros ya, dengan N dan 1, itu adalah vektor 0 sebagai bagian dari sistem persamaan. Nah, untuk kita masukkan for kembali untuk caranya. Nah, jadi C sama dengan lambda dikalikan NPE itu min AA adalah matriks sistem. Untuk G sama dengan nanti hashtag yaitu C dan B adalah matriks augmented, yaitu M dan G-shape itu adalah jumlah kolom matriks augment. Untuk eliminasi Gaussian pada sistem persamaan, kita juga akan memasuki seperti yang sudah saya jelaskan di laporan tadi, itu adalah kita masukkan for dan menggunakan kode ini. Selanjutnya adalah memisahkan hasil matrik H. Dimana saat matrik H sudah diperoleh, kita akan memisahkan hasilnya dengan menggunakan cara ini. Nah, ya, dan selanjutnya adalah mencari solusi sistem persamaan untuk mendapatkan vektor eigen. Nah, kita akan masukkan while untuk mencarinya dengan M lebih besar sama dengan 0 dan X dari 0 ke 0. Nah, for, dan kita masukkan kembali kodenya. Nah, untuk X, N-1 dan 0 itu sama dengan val. Mencoba nilai pada M terakhir. Nah, untuk kode selanjutnya adalah mengecek apakah solusi memenuhi persamaan. Selanjutnya adalah menyesuaikan nilai X agar tidak keluar dari batas yang ditentukan. Kita mengambil if else for gitu ya, if else. Nah, kita mengambil batas yang sudah kita tentukan. Nah, jika lebih dari itu atau tidak sama seperti batas yang kita peroleh, maka hasilnya akan seperti else ini M1. Nah, setelah kita run, mari kita run dulu. Ya, agak lama ya. Oke, ini sudah di run, maka akan memperoleh hasil. Nah, ini dia grafiknya. Ini dia grafiknya, di mana dia akan berada di titik paling tinggi yaitu di 1500 pada kondisi 0, dan dia akan turun seperti itu, dan akan mendapat batasan apa ya, kayak yang terhimpit dengan 0 ya, yang terhimpit dengan 0 pada saat 1000 sampai dengan 1250. Nah, selanjutnya akan menurun lagi pada saat di 1500 ke 2000 seperti itu. Berikut adalah hasilnya, panjang ya.
Seperti itu. Oke, kita akan masuk lagi ke laporan. Nah, untuk hasil dan analisis. Setelah saya mengcoding atau membuat kode ini, maka dari hasil eksperimen nilai agent yang ditemukan sesuai dengan perhitungan analitik. Jika menggunakan analitik ya. Nah, menunjukkan keakuratan metode numerik yang digunakan, grafik determinan menunjukkan titik-titik nol yang sesuai dengan nilai agent. Nah, seperti yang tadi, yang pada saat garis itu berhimpit dengan nilai nol, nah itu persis sesuai dengan nilai agent. Proses pencarian nilai agent dengan metode numerik ini memungkinkan kita untuk mendeteksi perubahan tanda dalam fungsi determinan. Jika terdapat perubahan tanda dari satu iterasi ke iterasi berikutnya, ini menandakan adanya akar dari fungsi tersebut, yang merupakan indikasi keberadaan nilai agent. Dengan mendeteksi perubahan ini, program dapat mengidentifikasi rentang nilai lambda yang mendekati akar, sehingga lebih banyak solusi dapat ditemukan secara numerik. Nah, selain itu, metode ini dapat diperluas untuk matrik yang lebih besar dan lebih kompleks dengan menyesuaikan langkah pencarian lambda atau menggunakan metode yang lebih efisien seperti metode QR atau metode iteratif lainnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat dengan mudah menerapkan analisis numerik terhadap berbagai sistem dalam fisika, ekonomi, maupun teknik. Nah, kesimpulan yang didapat adalah metode numerik berbasis eliminasi Gaussian dapat digunakan secara efektif untuk mencari nilai agent dan vektor agent suatu matrik n kali n. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengatasi keterbatasan metode analitik dalam menyelesaikan persamaan karakteristik matrik berukuran besar. Seperti itu. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang berikut adalah referensinya. Berikut adalah lampirannya yaitu hasil grafik yang dari kode yang sudah saya berikan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Intinya, eh, pada saat kita mencari nilai matrik ya, itu yang lumayan besar ya, lebih dari 4 kali 4 itu kan cukup besar sehingga untuk menggunakan metode numerik itu akan lebih susah dan lebih metode analitik ya, metode analitik itu akan lebih susah dan lebih rumit jelasnya dan akan memakan waktu lebih banyak. Jadi kita akan menggunakan metode numerik supaya mempersingkat waktu dan mempermudah kita untuk mencerna apa sih maksud dari mencari nilai matrik yang sangat besar itu. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.